Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi di live coaching. Wah, ini tadi sharing-sharing udah lumayan banyak sama Mas Joy di Battlefield. Ternyata bisa banyak ada ini nih. Kalian kalau mau lihat ternyata di sini nih. Di sini dipencet sininya. Mana tadi? Nah, dipencet di sini ya. Nah, ini ternyata bisa tahu nih. Nah, ini kan kita taunya gini nih, kebanyakan orang-orang kan landing grab dan segala macam nih. Ternyata dapat ilmu dari ini bisa dicoba nih Mas Denny sama Mas Tedorus di event, dipencet di sini di event. Nah, di kanannya itu ada event. Nah, itu nanti dipencet. Itu nanti bisa tahu perbedaan di tiap menit di tiap menitnya Muntun sudah membuat apa ya penjelasan pembagian lah, istilahnya early game itu dari 2 menit 5 menit. Nah ini nih 2 menit itu contohnya early game turtle spawn, terus menit 5 turret shield drop nih kalau di sini nih. Nggak kelihatan. Nah itu nggak kelihatan ya. Nah terus menit 8 lord spawn, milestone-nya momennya di Mobile Legends nih. Terus menit 12 tuh aku baru tahu ada minion movementnya naik cepet. Nah itu baru tahu itu kenapa gamenya bisa berjalan cepet. Kenapa di menit 12 tuh udah mulai stick orang-orang, jadi nggak terlalu fast clear, nggak terlalu main 3 lane lagi di menit 12 itu karena minionnya sudah sering, udah cepet. Berarti kalau main LAN, berarti logikanya gini sih, kalau menit 12 menit 12 minionnya cepat, berarti di menit 12 misalnya XP clear duluan, berarti minion ini bakalan lebih cepat nyampe tower. Bener nggak Mas Joy? Harusnya gitu kan. Berarti ketika gitu pressure ke towernya itu jadi lumayan. Misalnya kita stick satunya join, satunya stick join, satunya main 3 lane. Misalnya yang stick dapetin pick off, terus ini gini, berarti jebolan turretnya lebih gampang. Oh itu sih poinnya, jebolan turretnya lebih gampang karena lebih cepat sampai ke turret musuh minionnya, jadi bisa cepet-cepet seeking. Ya satu gerobak. Oh iya, ilmu nge-stack minion ya belum ada ya, mungkin tak catat dulu sih ilmu stack minion ini ya. Untuk control wave, jadi stack minion itu ya, ini notisan aja, nanti aku mungkin bikin modulnya sekalian. Stack minion itu ini buat Mas Denny nih, biar yang sering nanya nih Mas Denny. Stack minion itu minion dibiarkan ketemu tapi dibikin nggak balance sedikit. Jadi misalnya nih wave samping ketemu, tak buat ini aja layarnya biar gampang, biar ada visualnya. Biar ada visual stack minion. Nah ini udah kelihatan ya. Jadi misalnya minionnya di sini di pojokan, ini anggap ya turretnya udah incar semua ya kan, menit 12 kan, tower 1 anggap udah hilang-hilang lah, sisa tower mid 1 atau nggak ada kadang. Nah tower samping biasanya udah hilang-hilang. Stack minion itu kalau minionnya ke orang tuh ini aku belum pernah testing sih. Mas Joy pernah testing nggak? Aku pengen nanya, pernah testing nggak? Jadi kalau minion sama-sama persis ketemu, kalau di Dota ini beda soalnya random. Kalau di Mobile Legends tuh ketemu minion pure, apakah bersih habis sama-sama 0? Bersih ya, berarti damage-nya pasti persis. Pasti ya, bukan random. Berarti mau wave berapapun pasti ketika ketemu pasti habis ya. Sama-sama habis ya, nggak sih. Enggak, anggap dibiarin sama sekali kosong. Ketemu aja, Pak, kosong sama sekali. Pasti habis. Damage-nya nggak kelihatan kan?
Krip harusnya ya. Tapi ini krip tentang ini sih, tentang jungle sih. Jadi di Battlefield, coba teman-teman buka juga Battlefield kalau lihat Mobile Legends ini di tapi di sini misalnya Midland, its minion grants sight over surrounding 8 units but can itu Mobile Legend tuh susahnya kita nyari mekanisme gininya ini nggak dijelasin. Jadi kalau di Dota nih, aku sekitar cerita dulu Mobile lain ya, itu kalau dibiarin belum tentu minionnya habis semua gitu Mas Yoi. Jadi masih bisa sisa satu gerobak tapi darahnya sedikit atau nah kayak gitu. Nah kalau di Mobile Legend aku nggak tahu bener-bener kayak gitu atau enggak, tapi ibaratnya anggap sama-sama habis ya. Nah intinya anggap analogin. Ya kalau Super Minion kan beda case lagi, maksudnya ini yang normal. Jadi di keadaan normal stuck minion itu, nah aku jelasin di sini, stuck minion ketika wave ketemu nanti ada wave berikutnya lagi yang jalan. Oh pantes di wave kedua itu kadang karena minionnya larinya cepet, makanya bisa ketemu sama wave yang masih ketemu ini, ya kan, makanya bisa nge-stuck. Berarti di menit 12 itu udah bisa main deadline dan nge-stuck minion. Jadi nge-stuck minion itu wave ketika minion pertama itu ketemu itu belum habis kan, masih sisa satu gerobak sama satu gerobak tuh. Nah nanti ketemu minion lagi, ketemu minion yang wave berikutnya lagi. Nah wave berikutnya lagi itu dibedain sedikit aja, bedain satu creep depan darah separuh aja, nanti bisa nge-stuck banyak banget di sini, bisa sampai 4 wave, 4 gerobak gitu. Tapi belum ada kayaknya strategi yang kayak gitu. Benar-benar memanfaatkan minion memanfaatkan minion 4, misalnya 3 gerobak nantinya bakalan bisa maju cepet. Setelah itu 4-5-annya kita itu nabrak ke musuh supaya minionnya bisa ngancurin tower sampai ngancurin base. Itu belum ada strategi kayak gitu. Nanti nextnya pasti ada sih harusnya. harusnya berikutnya ciptaan strateginya kayak gitu. Kalau udah sampai sedetail itu playernya. Jadi ini paham nggak Mas Denny, ada nggak patokannya sih gampangi Mas Denny sih. Mas Denny kalau paham berarti nah paham kan berarti yang stuck minion tadi itu. Nah itu jadi seperti juga baru tahu ya. Ini sama aku aja nggak tahu, tadi dibilangin Mas Joy aku baru tahu aku menit 12. Berarti mulai 12 itu aku bisa ngajarin, nanti kedepannya aku bisa ngajarin pakai stuck minion gitu. Caranya yang XP-land itu nanti di stuck di hit waktu momen lord sih paling enak. Jadi momen lord misal di bawah nih, ini aku langsung bikin metanya. Momen lord di bawah, si XP-nya itu yang junglernya udah narik ke sini, jadi musuhnya pasti biar awas di siapa namanya di area lord terus. Kemudian di stakin mungkin dari daerah sini kalau bisa. Jadi musuhnya mau ke sini tuh kejauhan. Di stakin di sini sekitar sini sampai 2 gerobak atau 3 gerobak, terus ditinggal nanti benar-benar banyak nge-push. Ketika ininya wave-nya udah nge-push banyak, kita itu pala perang, bro, cari perang-perang nggak jelas aja, mati nggak apa-apa, pasti dapat nih turret sama ininya jebol-jebol gitu, jebol sampai kiting biasa, apa di front to back biasa, tarik ulur biasanya gitu. Jadi bisa dipakai untuk XP laner sih ilmunya apa ini sih apa namanya banyak banget kalau mid game. Kalau ngajarin god laner kan gampang tuh, tinggal buy one, cari ini, kalkulasi damage ya gitu, sisanya skill doang. Tapi kalau XP laner benar-benar makronya banyak banget. Kalau benerin wave harus di commit ya kayak gitu. Misalnya di stuck di sini, di clear terus langsung join, ini diajak perang join, jadi yang XP-nya mau clear ini nggak jadi ke bawah, wah ini pasti jebol gratis nih 2 turret ini. Kayak gitu juga bisa, cara kayak gitu. Anjir, kayak belum ada XP lane yang next level itu. Mungkin Blacklist sudah kayak gitu kali ya.
si Edward. Mungkin kan aku nggak pernah kemarin nganalis replaynya sih nggak pernah ngelihat dari stack-stackan minionnya si Edward sih. Setauku malah dia nggak pernah nge-push gitu kalau ngelihat dari itunya. Oke, kemarin karena kita udah bahas tentang apa namanya analisis yang replay yang Indonesia, gimana caranya gimana kita menang. Ternyata ya menurutku masih kuat sih Blacklist dilihat dari gerakan di mid gamenya, jadi tetap harus hati-hati sih menurutku. Aku masih jagoin Blacklist sih. Harusnya dia bisa respect tambah hero sih intinya guys. Setelah itu baru lebih perfect. Kemudian kita masuk ke request item ya, intinya tentang item. Mungkin ini yang dimaksud Romas pendata total item untuk hero dan segala macam, ini mungkin detailnya ya, tapi aku cuman ada kasarannya. Coba sih aku lihat. Soalnya aku juga nggak detail banget di sini, tapi fungsional dari itemnya biasanya orang yang kadang bingung, kayak dominance ice lah. Dominance ice contohnya ini sekalian aja ya dibahas. Ini Roam ya, pengaturan setup item sesuai role dan hero yang dipakai, pembelian item tiap role dan hero berdasarkan fungsi job desk dan kondisi game. Jadi sifatnya kondisional, sama ngelihat dari hero nya. Penyesuaian gameplay dari player itu bisa dari setup item. Jadi biasanya ada item default atau item core atau item hafalan atau item andalan, tapi juga bisa diubah sesuai gameplay. Intinya gitu sebenarnya. Nanti aku coba jelasin semasuknya lah. Analogi item itu kayak kehidupan sehari-hari ya, kalau kita sama kayak beli outfit. Nah, di sini kalau di Mobile Legends tuh senjata dianalogiin ya item offense gitu. Jadi ya fisik atau magic. Bentuknya senjata. Oh, di sini nggak tak kasih, harusnya nanti ada. Biar sekalian. Ini terus kalau celana jublah dan armor, nah itu defense. Aku bilang outfit sehari-hari itu sebenarnya kayak gini. Yang nulisnya susah sih, tapi gampangnya gini. Ibaratnya kita mau ke pesta lah. Kita ke pesta itu pakaiannya kan pasti kemeja rapi, celana panjang misalnya. Tuxedo gitu misalnya. Ya ibaratnya itu nggak mungkin kita ke pesta pakai baju pantai gitu ibaratnya ya, kecuali pestanya di pantai ya. Kalau misalnya pesta di gedung nikahan gitu kan pasti pakainya gitu. Nggak mungkin pakai bikini. Nah ibaratnya sama, kalau musuhnya bikini itu maksudnya aku nganggapnya kayak misalnya bikini itu misalnya Athena. Bikini itu Athena. Terus si Blade Armor ini adalah kemeja tadi. Nah, ketika lawannya itu kondisinya itu banyak fisiknya, nah kita pakainya yang apalagi yang DPS itu pakainya Blade Armor. Ketika banyak magicnya, pakainya Athena. Nah, itu sama kayak kita ke pesta beli pakainya itu ya pakai bikini sama pakai kemeja, tapi kalau ke pantai ya jangan pakai kemeja gitu, pakai bikini. Kebalikannya. Ibaratnya kayak gitu. Nah, itu kondisional dan ini luas. Nah, ini di sini kan susah. Akhirnya aku bagi biar gampangnya. Pertamanya itu aku bingung Mobile Legends karena aku nggak terlalu menekunin item kan. Tapi akhirnya aku dapat rumus simpelnya buat orang yang kayak dulu itu aku sering ditanyain sama player di Malang sini, item apa? Pertanyaan pertama itu item semua gitu. Ya gini toh, ya gitu toh, ya tak jawab kayak gitu, belum tentu gitu jawaban ini tuh. Misalnya kamu beli kari pasti DHS, ya belum tentu. Kalau musuhnya pupuk semua kamu udah ngepick kari ya beli aja berserker, walaupun nggak ada build berserker yang disuges gitu, tapi ya ngapain ngepick kari, tapi ya bisa aja gitu, ibaratnya kayak gitu.
intinya kondisionalnya situasional banget. Nah tapi orang itu kebanyakan mengkiblatkan karena gini, mungkin dari awal ajarannya itu adalah oh ini pro player, di itemnya ditunjukin ini dan ini build itemnya dan ini rumus menangnya gitu. Seakan-akan itu melekat. Jadi dari awalnya medianya itu menunjukkan kalau itu tuh harus dihafal gitu. Padahal item tuh nggak dihafal. Item itu benar-benar ya kita butuhnya apa, kita belinya apa. Kita mainnya gimana ya kita belinya apa, item apa. Nah, aku gampangnya membaginya dari item core, item kondisional, sama item gameplay baginya. Yang pertama itu item core. Apa itu item core? Item utama yang menjadi base item untuk hero tertentu dan harus dipakai oleh hero tersebut sih. Nah. Contoh misalnya misalnya Klop pasti DHS sama ini apa DHS pistol gitu misalnya. DHS lah yang paling gampang. Demon Hunter Sword itu kan untuk persenan HP dan attack speed sama lifesteal bikin. DHS itu ya, DHS yang ini kalau nggak ini nggak hafal. Nah, Cloud itu bukan nggak boleh beli ini, nggak boleh beli Husklow atau bukan nggak boleh beli Scarlet atau bukan nggak boleh beli ini. Ini bisa sih sebenarnya, tapi Cloud itu area sayang karena banyak hero yang tebel, ada minimal ada 2 di Mobile Legends itu biasanya ada 2 atau 3 bahkan yang tebel-tebel di komposisinya. Makanya pakai DHS, kalau dia ulti itu DHS-nya itu ngimpact ke banyak apa hero yang tebel-tebel itu, karena kan ini persenan HP. Itu kenapa jadi item core wajib gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya musuhnya itu Angel lah, terus mage-mage semua sama MM sama Assassin, sebenarnya Cloud tuh nggak usah beli ini, malah nggak perlu beli ini juga bisa gitu. Misalnya buat buy one, beli yang ini gantinya attack speed sama-sama misalnya, bisa aja gitu. Atau beli Scarlet, bisa aja, lebih bisa bahkan lebih enak mungkin. Karena kan ini kan buat hero tanker gitu. Tapi ngapain ngepick Cloud gitu misalnya kalau lawan hero yang tipis-tipis gitu. Hero tipis-tipis ya sekalian main clean, main apa ya, Bruno yang instan-instan gitu, mau apa Mia gitu kan langsung 4 hit mati, 3 hit mati gitu. Dan cepat matinya. Kalau Cloud malah bisa mati sendiri gitu. Nah, item core itu gitu, item yang wajib. Beberapa item doang, ada hero tertentu yang dia misalnya punya stack kritikal, misalnya Bruno contohnya, stack kritikal, ya dia pasti ada item berserkernya, udah pasti itu. Karena Bruno kalau main attack speed, pasifnya itu jadi nggak maksimal gitu, jadi sayang. Nah itu item core. Yang kedua itu item kondisional. Item kondisional ini adalah benar-benar item yang lihat musuhnya, lihat timnya, temennya, jadi butuhnya itu nambah damage atau defense atau kadang kalau di mage itu ada yang support magic sama core magic gitu ibaratnya. Nah, kondisional itu gitu. Nah, kalau gameplay beda lagi. Gameplay ini nanti aku jelasin di Roamer paling kelihatan sih menurutku. Jadi gameplay itu kalau di Roamer aku bilangnya itu kayak gini, gampangnya ya di Roamer. Gameplay player Roamer ini. Gameplay Big War. Jadi Big War itu gini, lawannya itu contoh Atlas. Atlas itu di early-nya dia nggak berfokus untuk ganking dan segala macam. Dia fokusnya nanti di perang, dia masuk multi all in pakai flicker segala dan segala macam. Sebisa mungkin dia survive. Aslinya intinya itu Atlas itu. Fungsinya di hero-nya, kebanyakan orang ngepick Atlas. Nah itu gameplay Big War. Nah gameplay yang Regen kalau kalian sering tahu ya harusnya kayak Hilda, Baras ini nggak ini sih, Grok itu juga bisa. Grok itu termasuk satu hero yang bisa banyak gaya main gameplay. Mau main movement ya bisa, main Regen bisa, mau main tanker bisa, mau main yang damage juga bisa gitu. Ada lagi gameplay damage. Enggak sebenarnya enggak, jadi enggak support
Aku bilangnya gini, inisiator. Jadi tanknya pasti aku kasih di XP-nya. Jadi ada XP yang memang nanti tank mau SP Uranus atau apalah yang lain lah gitu, Tamus kayak atau apa, atau Terisla yang depanin. Tapi Atlas itu nggak di depan. Kalau aku ya kasusnya Atlas ya, Mas Joy. Karena dulu tuh waktu aku di Enigma cerita, Fiksi itu selalu stres dia kalau cuma dapat satu. Dia nggak mau dapat satu, tapi kalau dapat banyak dia mati sendiri. Dia stres ngomel-ngomel, terus nggak mau main Atlas dulu gitu awalnya. Terus aku ngasih ngomong, nah sekarang sama presiden, nah aku bilang, aku sekarang ya udah gini aja, cobain ya. XP-nya nanti tak kasih hero tebel yang bisa ngebadanin. Nanti kamu masuknya ikut sama damagernya, sama assassin. Waktu itu sama assassin. Jadi kamu buka, assassinnya harus siap atau maginya harus siap. Jadi pengalihnya itu, tumbalnya itu si XP land, Atlasnya yang join. Nah kalau itu bukan yang Big War ini, Atlas masuknya di movement, contohnya gitu. Karena beda banget nanti itemnya si Atlas itu. Nah itu gameplay. Jadi ada core, kondisional, dan gameplay. Nah ini misalnya kita bagi dulu dari jenisnya ya, TB atau tahan badan. Nomor bertugas sebagai samsak utama ya, Grok, Baxia, Lolita, Hilda. Grok nomor inisiator, Atlas, Carmilla, Jawhead. Nah ini ya yang dimaksud Mas Joy tadi, emblemnya support rata-rata. Karena ini ganking dan intinya nge-initiate musuh dengan gampang. Kaja juga di sini nih harusnya. Kaja. Meta nih. Kaja. Roamer healer satunya, Rafaela, Estes, Matilda. Nah, item ke Roamer kalau aku ngomong di kasusnya Roamer ini hampir semuanya pakai dominance. Hampir semuanya. Karena kenapa sih kok dominannya ini? Karena item dev-nya paling lengkap. Ada HP, armor, reduce attack speed, sama reduce regen untuk musuhnya. Jadi ada semua unsurnya dan ini item yang paling nggak terlalu mahal juga. Nah, terus second item itu kebanyakan itu ada ini yang TB ya. Ini ya tak jelasin dulu, ini belum selesai banget sih. Jadi second item core itu pasti kebanyakan beli ini dominance brute force atau anti kuiras, atau bisa yang lain sebenarnya. Cuman ini juga lebih udah gampangnya lah, tergantung sikon sih. Bisa blade armor juga bisa kalau DPS. Cuman ini main amannya. Kemudian yang magic adalah Athena dan Radiant. Nah terus ditanyain orang tuh biasanya nanya gampangnya kalau Roamer, kapan Athena, kapan Radiant? Sebenarnya simple. Kalau musuhnya all in, tipe all mage burst yang all in, yang itemnya COD lightning, gampangnya ya, COD lightning hampir semuanya Athena. Kita pasti pakai Athena kebanyakan. Yang COD lightning sama yang tipe assassin ya, mage yang tipe assassin yang kayak Fusion gitu. Fusion kan enggak COD lightning, pakai calamity dan segala macam, tapi intinya burst. Ya nggak jadi, masih bisa tembus. Oh, maksudnya jenisnya itu buat nembusin ini kan? Ya, itu kayak Cecilion sama Lilia lah, misalnya Cecilion Godland gitu misalnya, kan gitu kan. Yang jeniusnya si Lilia, nanti si Cecilionnya yang mau full damage, nah full burst, holy COD lightning, holy, terus Bloodwing, waduh sih yang mahal-mahal. Divine-nya juga mungkin kalau Divine-nya kalau misalnya di Lilia juga bisa kan sebenarnya. Oh, nggak masuk ya kalau jenisnya doang ya, berarti jenis buatnya doang ya. Nah, oke, ya intinya itu. Ini maksudnya adalah gampangnya kalau orang mau nanya, bedanya adalah Athena itu yang full burst, kalau yang Radiant itu yang ngepok tipenya itu kayak damage-nya itu Chang'e itu damage-nya
masuknya itu satu valir. Nah itu enakan apa namanya, Radian. Gameplaynya kamu tank nih, gameplaynya orang roamer nih yang sebagai tank ya, tahan badan ya, main Athena sama main Radian itu beda sebenarnya, tapi orang ya nyamain padahal itu beda. Kalau orang Athena dia nggak mau kena poke damage sama sekali dari awal, harus kayak gitu biar nggak aktif kan, itunya shieldnya nanti. Tapi kalau Radian nampang terus, kelihatan terus karena dia di poke nih ada pasif regennya gitu, jadi itu kepake, benar-benar kepake. Nah itu perbedaannya contohnya. Nah kalau ini sama juga sih, kalau yang dari basic musuhnya fisiknya itu skill, pakailah yang skill yang kayak Lancelot gitu ya, skill 2 gitu kan, skill tuh apa bentuknya fisik. Nah pakai antivirus. Tapi kalau yang dari basic attack ya bisa dari brute force atau dari blade armor kadang kalau butuh tembak tambahan. Kalau brute force ini aku ngomongnya lebih fleksibel karena brute force kan nambah movement gitu. Orang-orang zaman dulu tuh suka main brute force, sekarang nggak seberapa suka. Dulu suka main brute force karena suka apa ya, bodoh-bodohi yang zaman dulu sih. Jadi kayak masuk keluar kiting gitu lebih gampang. Kalau zaman sekarang kayak orang tuh lebih hafal damage gitu, jadi kayak mungkin brute force agak gak terlalu laku kecuali hero-hero tertentu yang benar-benar strong. Menurutku gitu sih, kenapa dulu brute force laku sekarang gak seberapa laku. Oke, sip, good luck. Sip, good luck scriptnya. Nah itu sih contohnya dua item ini sangat vital. Ibaratnya kamu beli dominan sama anti kuiras, berarti kamu benar-benar lawan sama slot kuat banget. Tapi kalau lawan ketemu nanti misalnya ada magenya, kamu hindarin. Tapi kalau ketemu assassinnya sama gold lanernya itu berani gitu. Kalau mau lawan gold laner berarti pakai yang ini. Kalau pingin ngelawan assassinnya berarti pakai yang ini, gampangnya gitu. Karena skillnya dari kebanyakan yang anti kuiras. Cuman kebanyakan orang-orang sekarang kuat anti kuiras karena ya di gold laner juga banyak yang pakai skill kayak clean gitu mungkin. Nah itu dua, ini second item core ya, perbedaannya dari sini aja. Untuk armor pertama, nah conditional sekarang maksudnya dua item ini tiga item ini tuh pasti ada biasanya. Untuk armor TB sama ini siapa namanya tadi jenis armornya, nih yang inisiator. Kalau yang healer itu bisa nanti beda lagi sih, ada beli buku namanya lupa aku, enchanted talisman, sama kadang ada yang nambah ice queen dan segala macam. Tapi itu nanti masuk ke mage aja sih, gampang. Kita jelasin yang romer dulu untuk yang item defense. Nah kondisionalnya itu gini, setelah dominasi atau Athena dan anti kuiras, nah kondisionalnya itu adalah jika kamu sering clear land atau butuh clear land cepat, kamu belinya Cursed Helmet. Biasanya orang beli pecahannya doang nih, Cursed Helmet, karena ada yang bisa clear cepat itu karena timbul aura magic di sekitarnya, jadi bisa clear lebih cepat. Intinya roamer yang pingin clear cepat gitu. Mau Akai, mau Hilda, mau apapun gitu, nggak ada rumus-rumus nggak boleh beli, itu nggak ada. Vaksia gitu, aku juga kalau ngerasa misalnya timku senengnya perang tapi nggak pernah clear line samping, ya aku beli ini pasti gitu gampangnya. Karena selain nambah damage magic, reduce damage magic, sama bisa clear cepat. Yang kedua regen. Kalau kamu mainnya itu adalah tipe yang nggak pulang-pulang, paling kelihatan tuh Barats sebenarnya. Barats kan pasti item wajibnya Barat sama Masya lah. Kalau Masya wajar lah ini pakai Nikos dan Helmut ini. Sama Oracle ini kondisional yang punya shield doang. Di saat shield kan regen. Intinya adalah kamu yang tipe nggak mau pulang, darah separuh nggak pulang, ya ini pressure terus. Darahnya tebel dan regennya kencang, tapi darahnya banyak tapi di damage masuknya banyak. Beda sama anti kuiras, darahnya lebih sedikit tapi lebih keras. Jadi lebih sedikit darahnya tapi lebih keras. Oke. Kemudian yang fokus perang. Nah, nomor yang fokus perang misalnya inisiator, Atlas yang mau masuk
berharap nggak mati nih, pakai ulti, flicker segala dan segala macam, nanti dikeroyok orang banyak. Belinya bisa immortal setelah misalnya dominance ice terus satu item ini, atau langsung immortal juga nggak apa-apa aja sebenarnya, walaupun kadang nggak efektif tapi nggak apa-apa, tergantung gaya main. Kalau mau perang dari awal ngandalin ulti dari awal ya lihat aja immortal. Contoh Xbox yang paling kelihatan yang kita bahas itu Xbox. Misalnya Xbox tuh sering beli immortal. Kenapa? Ya dia banyak, ada shield, ada immortal, orang tuh malas bunuh. Tapi kadang sama Xbox ya karena malas bunuh dia malah farming di samping gitu, kayak nggak wasting, nggak kepake. Nah itu orang tuh harus tahu. Ketika lu beli immortal lu harus perang, karena pakailah immortalmu gitu. Mati sekali bisa hidup lagi gitu. Mati bisa hidup lagi. Nah, kalau mau yang tipe lifesteal sama yang lebih keras, yang fight back, ya belilah Queen's Wing. Jadi misalnya kalau immortalnya udah muter masih ada Queen's Wing. Jadi misalnya mau beli immortal Queen's Wing, ya nggak apa-apa gitu. Atlas gitu misalnya, Dominance Ice, Immortal, Queen's Wing gitu. Ya benar-benar masuk, nggak pingin mati gitu. Pingin cepet langsung keluar. Tapi dia selama nebe buka map nggak bisa gitu, karena apa, sekali dipok dia nggak punya regen HP dan segala macam. Sama yang reduce fisik, reduce magic juga lemah gitu, intinya kayak gitu. Satunya winter, tapi belum ada sih, jarang sih orang yang gini. Ada beberapa doang yang aku lihat, jarang-jarang lagi. Ada beberapa doang yang bisa mainin kayak gini, kayak fokus perang ini. Harusnya nanti ke depan-depannya ada sampai sekreatif itu orang-orang. Terus ini roamer DPS itu misalnya udah penuh, udah dapat dominance ice, misalnya udah Athena, oh ternyata losenya itu Cloud, biar sakit sendiri, biar Cloud-nya masuk mati sendiri, itu beli Build Armor karena ada, biar ada sharing damage atau pantulan damage lah, jadinya kayak gitu. Kemudian roamer healer ya itu ya ini ya, yang tadi ya, ada Bleeding, Ice Queen, Enchanted Talisman, itu kayak kondisional, kamu butuh cooldown dan reduce mana ya, ini butuh lebih sakit atau lebih butuh support slow ya Ice Queen, kalau butuh ulti yang lebih cepat ya Bleeding. Terus roamer damage, nah ini misalnya kamu udah sering darahmu udah 3/4, perang juga masih 3/4, apa mencontoh misalnya Hilda nih, mau lebih sakit ya beli Twilight Armor atau Thunderblade, nggak apa-apa buat tambahin damage, tambah HP tambah damage. Ini item yang paling kondisional yang bisa dipakai sama, kadang dipakai sama Godliner juga, kadang MM juga pakai. Terus ini Twilight ini kadang Assassin yang magic pakai karena nambah HP dan itu. Wah, di sini aku belum selesai full equipnya, tapi gampangnya nih ya, ini harusnya ya dominansia 1. Terus lihat, biasanya kamu itu mau pas waktu perang bertiga itu kamu ketemunya siapa. Dominasi ini kan unsurnya fisik nih. Biasanya aku kombinasinya gini, aku pakai yang sepatu yang anti magic, yang reduce magic. Oh ya, di sini sepatunya belum dibahas sih, harusnya sepatu juga, sepatu yang reduce magic. Terus ini untuk fisik. Terus aku biasanya suka, kalau aku ya sukanya gangguin si magenya gitu misalnya. Jadi fokus di midnya. Jadi kayak perang itu nanti aku nyamperin magenya gitu dari depan, karena aku TP kan, dan magenya dari depan. Aku ngeliat jenis magenya, misalnya jenis magenya itu Parsia yang burst, berarti aku beli Athena. Jadi waktu ketemu roamer sama roamer nggak kerasa, ada Parsia di belakang, aku samperin, kena Athena pasti nggak kerasa gitu. Tapi kalau digebuk assassin, misalnya assassin atau tank jungler atau nanti sama kontainernya pasti langsung bocor. Nah, item berikutnya baru anti kuiras biasanya. Ini yang tipe sustain, yang perangnya ya udahlah nggak terlalu all in, nampang terus gitu misalnya. 3 ini setelah itu biasanya immortal udah pasti, atau mau 2 ini terus immortal. Patokannya gampang, timmu sering perang besar atau enggak, dan kamu war pertamanya di belakangnya, war sebelumnya itu kamu mati atau enggak. Kalau kamu mati, beli immortal berarti. Jadi udah 2 item immortal. Karena maksudnya bukan karena kesalahanmu ya, kamu udah jalanin job desk, buka perang dan segala macam,
terus kamu mau mundur mati, berarti immortal jawabannya. Jadi biar kamu buka perang nggak mati, bisa keluar, itu maksudnya immortal. Tapi kalau misalnya buka perang terus kamu masih darahnya tinggal seperempat, oh beli Guardian Helmet di item ketiga boleh, biar nggak pulang, pressure lagi di depan. Ya itu kayak gitu. Atau Oracle kayak Hilda yang sering dapat shield, beli Oracle, regennya cepat, shieldnya lebih tebel gitu. Contohnya kayak gitu. Nanti kombinasinya item ketiganya dan seterusnya. Pola berpikirnya adalah ngelihat review dari perang sebelumnya, kejadian sebelumnya. Di sebelum kamu punya gambaran ke depan pingin ngelawan siapa, atau nanti yang sakit siapa, pingin anti siapa, anti fisik atau anti magic banyak kan. Kemudian setelah realitanya kamu ngelihat, oh aku matinya kena ini, oh aku susahnya kena ini, oh aku sekarang nggak susah sama siapa-siapa, berarti bisa lebih didominasi, itu beli Guardian Helmet biar regen. Oh aku mati, berarti immortal. Oh aku kurang damage tambahan, berarti bisa beli kalau ada cloud bisa beli Blade Armor. Kurang lebih kayak gitu. Ini manajemen item dibagi dua. Kesimpulannya, nah manajemen item yang tepat akan mempermudah player untuk menguatkan gameplay hero dari player tersebut. Jadi contohnya misalnya Mas Denny main Grok sama aku main Grok, beda. Di kondisi game yang berbeda, beda lagi itemnya, beda lagi pasti. Jadi misalnya aku sekarang mungkin dominasinya sama lah ya, beli dominas nih awal-awal. Tapi bisa juga, oh ya ini improve-nya ya kalau gameplay ya. Di sini belum ada item gameplay ya. Item gameplay itu bahkan kayak gini. Misalnya item pertamanya diubah jadi brute force dulu misalnya. Jadi ketemunya itu ternyata mid-nya fisik, gold-nya fisik, yang DPS misalnya MM2 gitu. Wah, item pertamanya aku brute force dulu. Udah nggak bisa diuber, nggak bisa dikejar, jadi bisa masuk cepet, ada stacknya, terus digebuk juga cepet gitu larinya. Nah larinya udah cepet, nanti aku ngubah, oh aku setelah ketemu fisik ini cepet, lariku keluar masuknya cepet, aku butuh regen yang cepet, berarti gua beli Guardian Helmet. Nah itu next level pemilihan item bisa kayak gitu, tapi itu gaya mainnya doang. Jadi misalnya gaya mainnya itu kayak gini, itu gaya main yang nggak umum gitu. Karena apa contohnya? Dominasi ini kan harus ada kan di setiap tim, karena dia harus ada reduce attack speed sama regen. Nah ini kebetulan itu misalnya trio midnya nggak butuh itu lah, nggak ada yang lifesteal lah hitungannya, ada yang regen. Nah yang bikin itu adalah XP-nya. Jadi XP-nya yang bikin dominas. Aku sebagai tanknya aku nggak butuh nih, aku pengen lebih tanky lagi biar lebih bisa keluar masuk ini, biar keluar masuk lebih leluasa dan lebih sakit, ya ini beli brute force. Kemudian aku butuh regen, aku beli Guardian Helmet. Aneh banget Grok itu beli Guardian Helmet sama ini, atau Oracle sama ini. Aneh banget, hampir nggak ada kamu lihat. Pro player pun kadang nggak ada. Tapi pro player pasti pernah nyoba juga. Kalau di ranked pas ada momen itu dicoba pasti enak gitu. Karena kan basicnya memang bisa gitu. Yang bilang harus dominas ice itu ya karena harus ada gitu, dan idealnya di roamer. Tapi sebenarnya nggak ada patokan harus gitu. Bisa menang kamu pakai ini, orang musuhnya nggak ada lifesteal juga, ya ngapain maksain beli dominas, beli ini misalnya, beli musuhnya lari-lari cepet ya beli brute force. Apalagi kamu Hilda, udah coba aku soalnya kayak bisa cepet gitu keluar masuknya kayak gitu sih. Nah itu item gameplay. Nah itu nanti akan jadi karakter unik dari playernya itu. Jadi kayak itemnya sama, hero nya sama, pick-pickannya sama, mainnya itu bisa beda berdasarkan itemnya gitu. Itemnya diubah aja, orang bisa harusnya gaya itu kayak Athena tadi diganti Radian, ya gaya main ngebusnya beda. Ngebusnya Radian itu lebih maju, lebih mana kamu Valir, mana kamu Chang'e, mana kamu Parsia. Tapi
nggak ada momen perang. Kalau kayak main Athena ya benar-benar nunggu temennya, begitu perang langsung all in gitu. Modelnya tuh benar-benar beda kayak mainnya. Sama-sama hero nya padahal itemnya doang diubah. Ya, itu fungsi item sebenarnya se maksimal itu modelnya. Nah nanti bahkan kalau bisa dikulik itu sampai kayak tahu eh, apakah bisa misalnya grok langsung Guardian Helmet langsung misalnya, bisa nggak cocok nggak ya aku grok yang suka clear land gitu misalnya. Oh ini nggak ada yang clear land, oh aku grok di ini dah pecahan yang koinnya itu aja dari sini. Biar cepet clear kemudian aku baru beli item sustain misalnya kayak gitu. Nah itu nanti beda kayak mainnya grok yang Athena sama grok yang Guardian Helmet beda. Kalau ngelihat wave, grok yang Athena nggak langsung clear mungkin. Lihat dulu temennya bisa clear nggak, temenku aja yang nge-clear, aku nggak nge-clear. Tapi kalau grok yang beli ini Curse Helmet, gua yang nge-clear dah biar cepet, biar langsung bisa ke tempat lain. Bagusan mana coach? Nggak ada kata-kata bagusan mana, tergantung situasi. Sama kayak sama-sama punya item fisik nih, kamu ke pesta pernikahan udah pakai kemeja, ini tuh warnanya aja mau kemeja warna hitam atau kemeja warna coklat yang cocok sama kamu, gameplaymu gitu, yang menunjukkan jati dirimu, karaktermu. Itu sih tentang item. Ini poinnya adalah tentang yang roamer aja. Jadi tentang item ini aku bisa bilang ini. Aku mau tanya, ada nggak? Aku mau tanya ke kalian, ada nggak pertanyaan dari item ini? Kita belum pernah bahas item. Kalau tentang kalkulasi damage dan segala macam itu susah karena di sini pertama itu kurang, ya maksudnya menurutku kurang terlalu efektif. Menurutku lebih belajar ke fungsional generalnya dulu, baru ke ininya. Kalau terjelasnya satu ya ini 50 mana, 500 mana, 70 physical defense, armor, ada reduce HP dan cooldown. Nah, dominant ice. Oh nggak ada HP ternyata sekarang. Oh iya, jadi aku edit dulu. Nah contohnya ya ini bisa dibaca keterangannya nih. Kalau Athena uniknya pasif shield taking damage, jadi pakai shield kan. Nah regainnya 5 detik setelah living combat, jadi status living combatnya dulu hilang dulu, baru dapat 5 detik itu bisa recharge yang shieldnya. HP regen-nya sedikit. Kalau yang radian Holy Blessing taking damage grants 5-6 magic damage reduction. Jadi stuck sampai 6 itu semakin banyak. Jadi kalau di stuck reduce magicnya semakin besar. Nah, ada nggak pertanyaan dari siapa? Kalau kayak siapa aja nih? Reynold nih, ada Reynold, ada Fakri, ada Mas Edi. Kira-kira sama nggak sih sama yang dijelasin sama yang lain gitu? Influencer lain atau pro player gitu yang lain, apakah kira-kira sama atau beda? Aku pengen tahu sih dari perspektif, soalnya aku jarang kan lihat mereka gitu, jarang lihat yang lain lah istilahnya. Menurut kalian sama nggak? Nah boleh. Dulu itu Twilight Armor, tapi sekarang Twilight Armor itu bukan critical. Twilight Armor itu kan dulu reduce critical damage kan buat Natalia. Sekarang enggak, sekarang dia membuat damage nih. Set every 1,5 second the next attack 35 plus 5% extra HP as magic damage. Jadi justru defense yang attack justru. Jadi kalau misalnya musuhnya kritikal ya pakai anti kuiras, saya aman ya. Anti kuiras. Terus kalau nggak ngefek ya kita. Nah. Karena kalau Blade Armor itu DPS.
buat ngesakit. Nah, kalau misalnya Bruno pakailah sayap aja yang tipe-tipe yang nggak bisa di instan. Di sayap kan ada reduce damage kan, sama spell farm. Mending gitu, sama immortal atau winter sekalian gitu. Nggak bisa masuk damage-nya. Jadi habis nge-skill dia, terus aku winter gitu misalnya. Misalnya kita targetnya ke assassin-nya, jeret ke juggler-nya gitu misalnya. Kita pakai Atlas, tapi Bruno-nya ada pasti bisa hit kita terus. Ya itu mending pakai winter sekalian karena percuma mau pakai ini item reduce critical nggak ada sekarang. Jadi menurutku percuma. Biar Neymar laku. Bilang keren. Jadi aku bilangnya ya kita nggak bisa nge-reduce kayak zaman dulu yang tebel banget karena ya nggak seru sih aku ngelihatnya yang zaman dulu Mobile Legends itu kan apa tebelnya itu kayak wah digebuk 3 orang nggak mati sama sekali gimana, waduh udah kayak aneh gitu mainnya. Kalau sekarang kayak lebih gampang mati dan ini kayak lebih dinamis, lebih seru gitu sih menurutku, lebih bagus lah. Jadi kalau misalnya gitu ya mending main winter sekalian immortal gitu. Kalau udah pasti mati ya mau beli item apa aja. Triknya gitu. Jadi kayak percuma kalau udah beli talek apa kayak oh job deskku misalnya nangkep Granger gitu. Grangernya jungler gitu ya. Aku pakai Atlas. Terus Bruno-nya ini sakit nih udah jadi 3 item. Pistol, Berserker sama Endless gitu. Wah, kan sakit kan. Ya udah beli habis tangkep Granger, ulti langsung winter udah selesai. Kabur habis itu. Kalau nggak ada winter masih cooldown ya ini beli sayap ini. Siapa tahu reduce-nya lumayan dan berapa ini? Di bawah 40. Dapat 20% damage reduction dan 35% spell farm. Ya tapi sebenarnya nggak kepake spell farmnya karena kan kalau Atlas kan nggak mendamage juga kan, kecuali kayak Xbox gitu enak kan dia walaupun sekarat sambil damage dapat lifesteal gitu tambah keras. Ya itu disesuaikan. Kalau menurutku ya itu Immortal Winter. Apalagi Atlas kan emblemnya support lagi. Aduh, tambah lagi. Soalnya kalau misalnya di ini yang Queen's Wing ini disetakin sama yang Tenacity, nah itu kan enak tuh reduce damage 40, Tenacity-nya aktif, nambah reduce damage, ditambah reduce damage-nya ini. Gitu, cobain aja. Cobain siapa? Ini yang rumus dulu ini kalau nggak salah orang-orang dulu. Tenacity Bloodwings. Coba aja pakai Tamus gitu misalnya. Oh, terus kan pasti kena TB, kena gebuk Bruno kan karena Tamus kan di depan. Tapi cobain pas pakai itu, pakai Vengeance semua. Kuat banget pasti. Darah-darah 40%, 30% tuh tambah lifesteal-nya ini. Dan dia juga masih bisa damage. Pakai emblem tank ya Tamusnya, bukan yang fighter ya. Yang merah itu. Oh, itu cobain aja. Jadi seru. Aku biasanya kadang gitu belajar item dulu tuh awalnya aku gitu. Coba Tamus. Biasanya orang-orang ambil fighter kadang. Ambil fighter terus agresif gitu kan, main Corrosive dan segala macam. Enggak, aku main yang Tenacity terus main yang tipe sayap. Belum ada kan yang gitu. Nah, jarang kan. Nah, Bloodlust sayap itu biasanya. Bloodlust terus sayap. Jadi full lifesteal sama full lifesteal sama ini juga. Wah, itu kalau bisa masukin DB di depan bisa lama banget. Ya gitu sih. Yang lain? Ada nggak? Maksudnya kayak Mas Ronald ini nggak? Kalau dari penjelasan yang lain tuh item tuh apa seperti yang tak gambarin atau enggak? Jadi setelah mendengarkan penjelasanku ini kira-kira Mas Ronald tuh kayak penjelasan tentang item itu memang sudah ngerti kayak gitu atau oh ternyata pemikiranku nggak gitu ternyata ini ada pemikiran baru gitu nggak Mas Ronald? Itu apa? Contohnya yang mana? Yang aku pengen lihat sih, pengen tahu sih maksudnya nih dari sini. Contohnya yang mana Mas Ronald?
Mm-mm. Mm-mm. Pokoknya hmm. Hmm. Matrix tuh, nah itu kalau itu udah pasti, karena aku bilang kan dominan size itu hampir pasti udah umum gitu ibaratnya, kayak udah umum, kayak udah wajib lah gitu, main amannya lah ibaratnya. Tapi kalau udah jago banget nih, kayak oh ternyata aku main Hilda, jadi brute force itu kayak sering ngehit kan, kayak Hilda misalnya hit 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 dapat cap, terus kayak dia itu tambah keras, tambah movementnya juga, wah tambah susah ditangkap gini, kayak tambah mau apa sih namanya, kayak gua teli gitu loh, apa sih namanya, kayak mokong gitu loh, orang tambah kesel gitu. Item pertamanya misalnya brute force gitu, lawannya Lancelot gitu. Wah habis itu tak tambahin lagi antivirus, Lancelotnya tak datengin terus di jungle, pusing pasti kayak gitu. Kok keras banget ya, aku lawan Hilda lain nggak gitu, karena Hilda lain belinya dominance ice gitu ibaratnya, aku belinya brute force kan beda. Dominance ice itu item untuk perang sebenarnya, maksudnya perang berlima gitu loh, 4 lawan 4, 5 lawan 5 gitu loh, banyak kan. Intinya itu Renault, dominance ice itu. Karena kan dalam komposisi tim berlima atau berempat itu kan pasti ada musuhnya yang attack, goaltendernya ngandalin attack speed, terus ada yang ngandalin lifesteal dan regen. Nah intinya itu dominance ice itu pasti pasti kebeli, pasti harus dibeli. Kadang orang-orang ada yang di skip kok, siapa ya kapan hari Onyx Kiboy, kalau nggak salah Kiboy itu beli beli apa dulu ya, dulu tuh Athena dulu kok, apa tuh ya, Athena dulu loh, waktu ketemu apa gitu, misalnya ketemu Gusion sama apa, dia belinya Athena dulu baru beli Dominance Ice, karena nanti dia ketemunya mage terus, mage atau junglernya terus gitu, misalnya Gusion sama Parsha magenya ya, itu dia Athena dulu biar dipok nggak terlalu kaget damage-nya, sakit gitu. Takutnya kalau Domi duluan, dia sebelum maju apa udah separuh darahnya, udah mati, sampai masuk depan udah mati gitu. Nah dominance nya biasanya di XP nya. Hmm, sembarang apa, sembarang masuk. Nah ya BOD, halo halo. Patrick BOD itu berarti Patrick yang ini, yang sniper itu, yang braidednya itu, braidednya lumayan sakit sih ya, braidednya lumayan sakit. Tapi itu bisa blade, pakai pakai blade armor kalau itu. Kalau ini roamer yang harus ngehit lah, gampangnya roamer yang bisa ngehit lah. Jadi dia ngehit sambil tambah strong. Biasanya sih pak kayak Hilda gitu sih, kayak loli kedok terus gebuk ya, itu kan nanti biar bisa keluar gitu. Tapi ya aneh juga sih, paling gampang ya main namanya lagi antivirus sih paling gampang gitu, antivirus. Kalau nggak mau di blame ya 3 item ini udah, ini ya, ini biasanya ke ini gitu. Tapi kalau sepatu yang magic biasanya yang ini. Jadi sepatunya magicnya cuma satu, terus lainnya fisik semua kan, goldland sama junglernya, berarti ini yang ini misalnya sepatunya ya, sepatu magic ya, nah sepatu magic ini. Nah kalau misalnya ada mage burst sama jungle burst ya, aku magic ini gitu, itu doang makanya. Oh kalau jungle-nya fisik, tapi aku sering ketemu Valir di Sonic Valir ya, ini berarti ini. Oh fisiknya dari mana? Jadi dari awal itu udah ngeset, oh aku bakalan di sepatu ini, terus dominance dari sini gitu. Nah namanya kayak gitu. Nanti berikutnya tahu, atau berikutnya kayak oh immortal oh ini oh aku gak mati kok, oh aku guardian biar pulang, oh ini gitu.
conditionalnya gitu berikutnya. Ya kurang lebih gitu sih. Ini untuk item roam. Mungkin aku spill sekalian lah, ini item container sama. Nah ini ya bedanya di gameplay doang. Gameplay ngebus ya berarti main heptasis kalau di container. Kalau di clean, mau main clean nggak ada yang heptasis, cobain clean ngebus pakai heptasis sakit pasti. Heptasis berserker endless gitu, wah udah pasti mati. Tuh. Terus poking, kalau poking ya itu apa, parasite, TAS gitu. Movement itu berarti yang counter, terus parasite sama super burst. Super burst itu berarti berserker scarlet. Nah ini contoh. Kalau di core MM kayak gini, misalnya Bruno, Mia, Brody, Granger, Clean, endless berserker, nah terus damage tambah critical. Itu biasanya itemnya Bruno nih. Nggak ada kan true damage, itu damage nggak ada. Endless itu item laku karena atributnya banyak, sama kayak Dominance Ice tapi dibuat attack. Endless kan ada movement, ada true damage, ada lifesteal, sedikit semua, sama kayak Dominance, ada semua. Ini nih cobain link, aku kalau main link, kalau misalnya lihat empuk semua ya main ini nih, heptasis, endless, BOD udah, wah anjir cepet bunuhnya, instant damage. Kalau butuh DPS yang kritikal ini SPP kritikal. Nah item ketiga keempat itu pasti Malefic keluar gitu. Kalau di Bloodliner ya hampir pasti Malefic keluar kalau di Bloodliner. Jadi setelah dua ini mau yang lain juga bisa deh. Ini yang burst ya, MM yang burst ya. Ini burst semua ya, ada unsur kritikalnya semua. Item core MM burst. Ini terus kemudian Malefic keluar itu karena ada untuk nebusin item damage. Jadi untuk penetrasi itu mecahin armornya musuh gitu loh. Maksudnya itu Malefic keluar tuh pistol itu. Kenapa kok pistol tuh sering banget ya ini? Karena musuhnya sering bikin item defense di item ketika dia udah 3 item musuh itu udah jadi 1 item defense gitulah gampangnya. Atau kan dia bikin dulu waktu dia musuhnya beli udah gak efek gitu. Jadi duluan. Nah, kenapa? BOD brute force, kok bisa brute force ya? Enggak sih, aku ngomong BOD counternya Queen's Wing sebenarnya. BOD itu kan ini, BOD itu lihat ya, BOD ini aku sambil buka Mobile Legends nih. Sambil buka Mobile Legends aja, kalau nganggur nih, BOD kan gini, 160 physical attack, damage-nya besar dan sama 5% movement. Lah, pasifnya ini loh yang dicari sama orang-orang BOD. Di bawah HP 50 dapat 25% physical attack, extra physical attack. Jadi physical attack-nya naik drastis, dapat 25%. Ketika di bawah 50%. Lah kalau di bawah 50% Queen's Wing ya berarti kan lifesteal juga. Si BOD-nya itu aktif, Queen's Wing-nya ya aktif gitu. Tapi kalau brute force ya kabur, jatuhnya gitu. Modelnya kebubungan terus kabur. Brute force kan ngandalin movement. Nah, aku gak masuk tuh poinnya. Gameplaymu ya apa ketika main LoL itu. Terus tadi yang satunya apa? Yang BOD counternya itu satunya apa? Pistol. Ya sebenarnya ya hitungannya 1:1 sih itu sama kayak dari awal nggak punya Malefic Roll, nggak punya anti kuiras. Kebalik sih, Malefic Roll itu counternya anti kuiras menurutku. Jadi bukan counter ya, bukan pure counter, tapi kayak
Kalau musuhnya udah jadi anti kuiras, lu sebisa mungkin udah jadi Malefic Roar. Nangkep nggak maksudku? Poinnya. Kalau lu udah jadi Malefic anti kuiras duluan, musuhnya belum jadi pistol, kamu nggak kerasa. Nangkep nggak? Saling mengcounter, setara. Bukan mengcounter ya, tapi saling mengcounter. Jadi kalau misalnya kamu Lancelot, item ketiganya belum jadi pistol, musuhnya udah jadi anti kuiras, nggak kerasa kamu masih ngehit, tapi begitu jadi pistol udah tembus lagi gitu. Nangkep nggak poinku? Nah, tapi kalau misalnya udah jadi pistol, musuhnya belum jadi anti kuiras, ya tambah sakit lagi kan gitu. Kere kan berarti roamernya. Kan gitu. Roamernya kere. Nah, orang-orang itu suka merumus-rumuskan yang gitu, padahal aslinya itu kayak gitu loh hitungannya. Anti kuiras itu kan menambah defense dan skill yang masuk itu jadi reduce lah. Intinya reduce physical attack lah. Lah, supaya armornya itu ditembusin, yang aku bilang keras itu ditembusin pakai pistol. Pistol itu ada penetrasi biar damage-nya, misalnya kamu udah bikin endless ini itu tembus di berikutnya. Percuma kamu bikin damage sakit-sakit tapi nggak tembus gitu. Tembusin dulu armornya pakai pistol gitu. Ya paham ya, kurang lebih sama sih kayak BOD. Jadi misalnya pilihan item ketiga, misalnya ini udah instant kill, musuhnya kurang sehit nggak mati, sering udah 2 kali momen beberapa hero, ya beli BOD habis itu, jangan beli item defense biar pasti mati berikutnya kalau ketemu, kan gitu patokannya gitu. Kemudian nah ini terus masuk ke item condition. Oh ya, ini yang DPS. Setelah tadi kan item MM yang core, yang critical lah, sama perpaduannya ada true damage, instant damage, sama attack speed. Nah sekarang ada yang DPS Kari, Claude, Melissa, tapi yang pakai attack speed. Nah, Windtalker, DAS, berarti kamu nyarinya itu fast clear. Windtalker itu yang cari itu adalah movement dan fast clear yang pasifnya, yang listrik gitu. Sama SPD, tapi damage-nya nggak ada. Orang-orang beli Windtalker itu kayak Windtalker itu paling enak meta. Kamu damage-nya nggak ada Windtalker itu, cuman fast clear, percepatan farming biar cepet biar cepat clear, kemudian kamu bisa join yang lain. Kenapa Patrick nggak beli Windtalker? Kenapa kok One beli Windtalker? Karena Patrick punya Bredet, punya kemampuan fast clear. Ngapain gua beli Windtalker lagi? Nah, kok nggak maksudku? Mending dia langsung beli yang damage gitu. Damage mau DAS mau BD gitu, tergantung musuhnya. DAS Gotham Staff, damage persenan HP sama SPD. Jadi ini versus tank udah pasti ini Claude, siapa namanya, mau Melissa, mau One itu belinya ini. Koroset juga. Nah, Koroset itu buat buy one biasanya, buat kiting melee, buat supaya slow. Itu Koroset sama DAS biasanya. Ini diganti Windtalker bisa. Koroset Windtalker berarti larimu cepet, One itu kamu clearnya juga cepet, kamu buy one sama orang kuat itu, tapi lawan tank nggak tembus-tembus. Nah, bedanya itu doang, tergantung musuhmu siapa, sering ketemu apa. Nah, makanya sekarang One itu kan dulu nggak ada item kritikal kan, sekarang ditambah Scarlet terus Berserker, biar ultinya itu nyambungnya cepet mati karena damage-nya udah besar. Itu One gitu. Nah, ini Scarlet Golden ini full out speed burst, karena kan convert Golden Staff itu kan nge-convert critical chance jadi attack speed. Contoh Moskov, aku pernah nih, Moskov kalau nggak ada stunner aku main ini Scarlet Golden. Kalau Moskov musuhnya nggak ada stunner, aku main Scarlet Golden terus Halsclaw. Wah, itu gebuk-gebukan sama musuh, sama ininya attack speednya cepet banget, attack speednya antar cepet banget. Bisa triple ultra dulu kan Moskva kayak gitu kayaknya. Kemudian item ketiga pasti Malefic Roar, sama lagi kayak ini karena musuhnya udah punya item defense. Sama BOD juga kalau 1 kali mati. Itu doang rumusnya sih sebenarnya. Sisanya kondisional, win condition, butuh lifesteal, udah menang by one dan segala macam, perang darahnya separuh, butuh lifesteal, dia belilah Halsclaw, Queenswing,
atau endless. Endless atau DHS. Lawan 2 core tipe fisik WON, udah tahu lah itu. Stalkir BOD butuh damage plus HP ya, Rose Gold Meteor, Underbelt, bisa Underbelt butuh damage plus HP, ada HP-nya. Tergantung siklusnya. Nah kalau loose condition anti damage itu damage ya Athena, damage fisik ya anti Quiras, brute force kalau nyari movement sambil ngehit kan, sambil kiting kabur, Thunderbelt, Belt Armor. Nah, tergantung lawannya. Kalau DPS ya berarti pakai Belt Armor. Safety 2 damage, Immortal atau Winter. Berarti kalau udah dua-duanya udah main Winter aja atau Immortal, amannya gitu. Nah ini ya, jadi kayak aku bisa bilang nih, contohnya nih Mas Renald ya, kalau beli item gini berarti aku cepet farming, kemudian aku pengen langsung sakit, misalnya Bruno, aku pengen setelah jadi item ini aku perang, setelah itu musuhnya kadang bisa nggak tembus, tak tambah ini. Nah setelah itu banyak orang fisik yang ngincar katanya, berarti ini nggak boleh ketemu sama si itu. Nah kenapa pistolnya nggak di sini? Boleh pistolnya di sini, tapi kamu gebuknya tank. 1, 2, ini ke sini tank berarti gebuknya. Kalau ini berarti gebuknya ke core. Instan. Enggak. Jadi gini. Misalnya kamu Bruno ya. Bruno ya, gampangnya Bruno apa siapa ya? One lah, gampang ya, one lah. Kamu ketemu siapa dulu pengennya? Misalnya ketemu one, kenapa kok bikin Windhunter ya kan? Ini itemnya one biasanya gini kan, nggak pakai sepatu kan. Tapi anggap sama lah ya, pokoknya kayak one kayak one ya. Mia gitu, Mia lah, yang namanya semuanya bisa lah. Mia itu. Nah, sepatu dulu kan, sepatunya ini biasanya fisik biar buat buy one kan, jelas. Depannya kan fisik juga kan gitu. Kemudian dia beli Windtalker. Mia itu macam-macam, ada yang Scarlet, Windtalker, apa, DAS ya kan. Awal-awal bisa kayak gitu kan. Nah, yang pertama kamu beli Windtalker gitu, artinya Mia itu cepat fast clear di lane. Jadi di mid game itu kalau udah jadi mid game, udah cepet fast clear, udah nggak bisa di gank gitu loh. Intinya itu doang sebenarnya. Tapi kalau kamu mainmu bisa baca map, santai, kamu beli item Scarlet dulu, ya nggak apa-apa. Lah tanya, kalau misalnya aku pingin solo kill ke musuhnya, ya jangan beli Windtalker, belilah Scarlet. Tapi farmingnya lebih lama, karena nge-clearnya lebih lama kan. Sama resiko ke gank juga, karena lebih sering kelihatan di lane, karena nge-clearnya lebih lama. Nah aku nggak masuk ke Renal. Nah dari situ nanti baru item yang aku pingin cepet-cepet perang nih. Oh udah buy one nih Mia nih, set, udah tinggal 2 hit 3 hit, ya jangan beli berserker misalnya, ya boleh berserker boleh bisa langsung mati, beli BOD ya bisa langsung mati, sama di sini item keduanya BOD Mia ya boleh aja, sama-sama nggak ada text picknya tapi bisa langsung nge-kill gitu. Nah kalau misalnya yang Mia yang itu, yang aku pingin lebih cepat farming lagi terus aku gebuk tank, ya Windtalker terus DAS. Aku nanti ketemu Grok nih, aku pingin gebukin Grok nanti di perang, ya belinya DAS. Nah aku nggak masuk Windtalker DAS. Setelah itu, oh aku nggak perlu buy one sama MM-nya kok, aku yang penting gebukin depan, main front to back itu loh, main perang front to back, ada 2 hero tanker, ya nambah lagi golden staff. Ini golden staff. Jadi cepat apa ke tank itu cepat bocor dari depan nggak bisa bunuh tapi dari depan, soalnya musuhnya kan rata-rata mundur kan gitu. Tapi yang penting objektif kan habis itu, nah gitu. Nah misalnya di item ketiga kamu diincar, set, ternyata yang ngincar aku itu link apa ya WON di sini di keempat. Oh ternyata yang ngincar aku adalah maginya, set, ya Athena itu.
oh di kedua, di ketiga aja udah diincar nih, udah susah nih aku. Ya udah di item ketiganya yang kamu immortal atau enggak. Nah, aku nggak masuk tuh, Renal. Biasanya misalnya item kayak gini nih. Eh misalnya di sini ya, ini ya kayak Mia ya misalnya ya, misal pengen instant kill nih, yang bunuh yang pupuk nih, karena kan ada ini kritikal kan. Nah, kritikal terus ini gak anti ini, terus darahmu sekarat kan, ini nggak ada lifesteal kan. Di sini beli Ice Claw, DAS, Ice Claw, kalau mau yang parah lifestealnya ya Ice Claw. Kalau mau lebih instan sambil ini ya endless gitu, bisa sambil damage sambil ada lifestealnya sedikit, nggak butuh lifesteal banget ya endless. Tapi kalau full mau ngebuk terus sambil lifesteal ya Ice Claw. Aku tanya sekarang, di Indonesia yang kemarin Melisanya Brands beli Ice Claw, mana ada rumus Melisa beli Ice Claw dulu? Gak ada anjir. Bener gak? Melisa beli dulu, orang Melisa nih kalau beli Ice Claw pasti ngomongnya bodoh, ngapain beli Ice Claw, ya kan? Melisa tuh attack speed bla bla bla. Itu lihat Brands juara dunia pakai Ice Claw. Ibaratnya nangkep gak sih maksudku? Orang-orang itu nggak ngerti item tuh kayak gitu, segitunya harusnya. Ya si Brands kan ngerasa oh dia nggak kena stun, dia kena cipratan damage doang, dia harus gebuk terus biar sustain nambah, ya beli Ice Claw gitu. Paham nggak kira-kira? Gampang kan ya? Itu nanti kalau kamu coba di rank pasti itemmu jadi apa ya, kreatif gitu ibaratnya. Karena nyoba-nyoba, oh kayak main ini nggak cocok, ini gini, oh kondisi gini nggak cocok, nyoba terus tentang item. Soalnya aku pengalaman, aku coba kayak gitu juga tentang item ini. Ya itu biar cepet, soalnya di geng kan, biar kayak itu. Kecuali nih timnya misalnya main Estes gitu, terus musuhnya juga main healer, ya aku nggak main Windtalker, nggak apa-apa aja, aku main ini aja yang bisa ngepers langsung. Musuhnya Rafaela plus ini sama ini, terus tank jungler nggak akan mati gitu loh ibaratnya, nggak akan di geng assassin atau apa, nggak ya itu main Scarlet aja santai, ngehit aku nabung ke sini udah sakit banget gitu misalnya, kayak gitu contohnya. Cobain aja nanti kalau di komposisi rank gitu kan kelihatan, oh coba item ini, oh ini, coba itu. Terus kadang beli ini ya sama nih fungsinya sama kayak Windtalker, cuman kan ini nggak ada, ini kan dipakai fighter nih, si Hunter Strike ini. Oh kalau dipakai hero nya nggak apa-apa aja, cuma cepet larinya gitu, itu ngambil movementnya. Kalau fighter kan biar fighter assassin kan biar dia kan jarak dekat, jadi biar bisa nempel terus ya. Kalau misalnya main marksman yang tipe kiting, yang gebuk-gebuk, yang suka main movement, ya main ini ya nggak apa-apa ya, fun aja gitu, kayak Windtalker sama Hunter Strike ya, jadi ngebut tapi nggak ada damage-nya gitu. Cuman kamu diuber-uber gitu, dikejar-kejar tapi nggak kena gitu, ya nggak apa-apa kan, yang penting bisa bikin menang, intinya kan gitu. Dengan damage yang lain banyak sih kayak main itu berdasarkan item. Nah, ini. Gak ada sih yang ngobrol doang tentang apa tadi ya, ngobrol tentang di awal-awal aku ngomong apa ya sih. Oh, minion stack. Benar. Jadi aku jelasin lagi minion stack. Di menit 12 itu ternyata aku baru tahu ya. Menit 12 itu lebih cepat minionnya. Jadi di stack itu fungsinya gini, kalau di XP laner ya yang biasanya ngebalance kan. Wave-nya kan sama jumlahnya. Misalnya 4 sama 4 gitu. Terus ada wave berikutnya masuk kan, sisa satu nih, misalnya satu gerobak ke sini. Nah, kamu gerobaknya yang satunya ini kecil, bedain sedikit bunuh satu, nanti di sini itu akan ke double sampai 3 wave-nya baru nge-push. Jadi di sini di 3 ini di pojokan sini misalnya ya orang-orang ya, ada 3 gerobak nge-push langsung ke sini. Jadi kalau kita perang nanti ini jebol-jebol sendiri karena 3 gerobak kan gitu. Itu kenapa bisa 3 gerobak. Intinya stack minion itu adalah menciptakan 3 gerobak yang nge-push ke turret gitu. Kalau 4 gerobak kayaknya terlalu ekstrim, 3 gerobak lah mungkin bisa tapi terlalu ekstrim.
Ya intinya nggak di-clear sama X-Million musuh kan yang pasti. Tapi di sini tuh kita stackin. Jadi gerobaknya musuh itu dihancurin, tunggu minionnya ketemu semua kan sisa satu gerobak terus datang lagi. Nah kalau misalnya nggak kalau dibiarin terus kan sama-sama habis karena powernya sama terus, damage-nya kan sama semua. Jadi di sini terus kan. Nah gerobaknya musuh itu kamu hancurin satu. Nanti akan muncul wave berikutnya, ini belum selesai nge-clear ini, wave berikutnya muncul numpuk lagi di sini jadi 3 gerobak. Nangkap nggak maksudnya? Iya, nantinya. Tapi nunggu minionmu yang kecil-kecil udah hancur apa juga hancur. Biasanya sisa gerobak sama gerobak buy one itu loh kan gitu. Kalau udah lama banget dibiarin kan gerobak sama gerobak kan. Nanti terus ketemu wave berikutnya udah muncul berarti 30 detik kan. Nabrak di sini rame sama rame. Baru kamu hajar gerobaknya musuh. Nah, terus kamu tinggal ke sini, nanti ini di sini ngumpul lagi, wave lagi, minion lagi, set gitu. Kenapa bisa 3 gerobak di sini? Biasanya momen-momen lord gitu, tiba-tiba di sini ada 3 gerobak, yaitu sebabnya. Ngestakin minion gitu. Jadi misalnya kita perang-perang di sini nih, kita perang-perang di sini 5 lawan 5 gini, minionnya yang kerja di sini jebol gitu loh. Karena pakai minion doang. Karena kan musuhnya juga 5-an di sini, sama-sama 5 di lord. Nah kayak gitu, itu ilmu accelerator. Si R7 dulu kalau nggak salah sering pakai. Itu ilmunya Dota sih dulu. Di Dota dulu ada stack ini gitu. Diputer-puter kalau Dota. Oke. Stack minion ya. Stack minion itu ada pertanyaan nggak? Nah sisa 10 menit ambil nanya. Aduh hidungku mau mampet. Yang minion, yang manajemen item yang lain belum tak kerjain soalnya jadi nggak bisa tak share. Kalau mid intinya cuma ada 2 sih, yang one sama yang COD Lightning gitu, intinya gitu. Banyak yang tahu sih itu, tapi kalau yang legend ya nggak, apa epic ya nggak tahu sih bedanya one sama yang COD Lightning ya. Intinya kan kalau COD Lightning nge-burst, kalau apa Genius One, terus Skin One, terus apa sih namanya yang merah itu lupa aku sampai. Itu intinya adalah DPS itu, ngepok sistemnya. Sama makanya kan kalau ketemu yang one one itu yang DPS yang belinya Radian kan gitu kalau defense. Ini ada Stefanus, ada pertanyaan? Stefanus jarang-jarang nih. Ada pertanyaan mungkin ya, lumayan lah bahas tentang item-item itu. Masih naik terus koin. Aduh, Kang Denny ada nanya nggak? Kang Denny sebelum ditutup nih. Ini ya analisa ini. Ya ini kayaknya lagi naik. Oh udah. Oh iya dah. Emang iya? Oh gitu. Oh. Oh. Ya, yang ngebus itu. Ya kalau
aneh-aneh. Iya, nggak usah pakai bus L. Nah, itu karena bus L ini. Nanti bisa tinggal ngimprove di omongan, misal sananya kayaknya ada musuh gitu, kayak keren kalau udah roamer tuh. Kalau yang keren tuh menurutku ya, dia diem tapi dia nginfoin semua musuhnya. Jungler di merah ya, midnya kemungkinan ke bawah, roamernya di sini nih, ke mirror kayak gitu. Nanti gak lama 30 detik lagi, 20 detik lagi nginfoin lagi, jungler ke arah sini, ini gini, jadi kebaca semua gerakan musuhnya. Roamer yang keren tuh kayak gitu, sambil dia melakukan sesuatu gitu. Kalau nggak ada tujuan ya udah di bus L atau lebih maju lagi di sini misalnya, kayak ngeliatin, ini kelihatan, musuhnya ada dua, mundur, kayak tahu damage itu, tahu diri lah gitu. Dia dua, gua satu, ya mundur lah, daripada di colek-colek gratisan, kayak buat apa gitu. Gitu. Dia tinggal berarti ilmu improve komunikasi aja biar temennya tambah, wah belajar di mana, belajar di Mas Kris, terus ikut coaching kan. Nah, kan gitu. Ya itu kalau itu aku tahu, cuman nggak tahu kalau movementnya cepet gitu. Kalau yang stuck minion itu aku tahu, tapi itu penting sih kayaknya, yang stuck minion ini. Iya. Ya sebenarnya ngempaknya ke itu sih, lebih cepet, gampang ngancurin towernya kalau nge-clear. Makanya kalau di mid game cepet hancur tower kedua gitu di menit 12. Sebelumnya kok susah. Boleh. Ya itu nanti dicoba-coba sendiri. Cocokan yang 31 atau yang nunggu gerobaknya satu, bagaimana, kan banyak macamnya kan. Gitu. Ya aku seneng pengen itu, tapi banyak orang loh nggak mau belajar bareng gini, padahal kan aku ya belajar dari sini sama sambil sharing tadi. Terus, iya, makanya kan kalau orang-orang kayak sayang gitu kalau misalnya ya yang daftar ini 33 loh, bayangin 33 ya. Yang ikut live kan sedikit, kan sayang gitu, padahal di sini tuh banyak. Ya mungkin restream mereka bisa lihat lah ada belasan gitu. Cuman kayak sayang aja gitu. Kalau ada waktu sih, mereka kan udah bayar juga. Menurutku sayang aja harusnya. Mungkin. Mm-mm. Orang Indonesia kan gitu, nunda. Padahal kan yang dicari kan ngobrol sama akunnya gini kan. Kayak bisa nggak gini, ya kan, bisa nggak sharing. Lah Mas Renald ini ngetim apa ya apa? Apa MSPL lah? Eh highest berapa? Terus sekarang berapa ininya, poinnya? Reset season. Oh, update. Nah, itu cepet. Apalagi ditambah ilmu, pasti lebih cepet lah, gampang. Emangnya dapatnya apa kalau Mas Renald selain bus L tadi? Ah. Hmm. Hmm. Ngepok.
kenain aja pokoknya skillnya kena. Pasti musuhnya yang kicep apa sih namanya, kayak takut gitu loh, kalah mental, kalah mau masuk bus tuh jadi takut. Nah itu enak udah kalau kayak gitu. Nguasai mid udah enak. Ya, ya itu. Oh, pas bahas replay itu ya berarti ya. Aku ngasih tahu komposisi yang kayak Lolita Parsia yang kayak Filipina menang pasti di mid gitu kan. Nah, kamu harus ngalah kalau Adita ini Yivi kan kayak gitu-gitu, ngapain di trading. Nah, itu kan tahu si Trips itu next levelnya. Kalau udah paham menangin gimana, kalau kalah itu aku gimana, itu next levelnya. Lebih susah yang kalah soalnya, tapi kalau udah bisa yang kalah, yang menang lebih ngerti gitu, upgrade lagi jadinya. Akhirnya jadi penasaran kan, kayak Nana sama ini menang sama siapa ya kalau popokan gitu, pasti lanjutannya. Pasti itu lanjutannya. Nana kalau ini level 1, level 2 menang siapa ya, level 3 menang siapa ya, pasti kayak gitu udah. Ya itu hitungan sendiri gitu, aku ya keapal. Orang banyak komposisi yang bisa dilawan kan. Yivi Nana menang siapa ya level 1 ya, level 2 menang siapa ya kan gitu. Oh menang Nana ternyata, ya udah berarti aku next time kalau ketemu Yivi tak ajar kan gitu. Orang kan biasanya pokoknya clear creep, aduh clear creep air ya. Gitu. Iya kan, lah apa sih clear creep gitu loh. Aku kapan hari itu main sekali, aku tahu roamernya di bawah kan, sama-sama di bawah kan, tak coba aku Varsha, dia Odette, dia level 1 aku level 3, bayangin. Itu main di Mythic Romawi, sama-sama Mythic grading, grading gitu. Jadi roamernya kan di bawah, terus sama roamerku juga di bawah di gold plan. Nah aku tahu kan, ya udah tak freeze, nggak tak clear creepnya, level 1 dia Odette-nya, aku level 3. Akhirnya aku mati dibokong sama Karinanya, minta tolong sama si ini, mungkin duet bucin gitu, kayak Odette level 1 itu ya. Gitu kalau paham. Nah bayangin kalau jalurnya kita yang bokong dia udah level 1 ya gampang mati gitu kayak. Oh 20 detik potongannya biasanya 20 detik aku geser, 20 detik udah mikir mikir apa namanya, aku mau ke Lord atau enggak gitu. Pick off dulu, mati. Hmm. Ini pick off ini bisa aja dulu kan gitu. Masalah dia flicker, immortal apa urusan terakhir, yang penting bisa aja dulu, toh nggak ada objektif kan gitu. Daripada kita nggak ngelakuin gerakan kan gitu, daripada nggak ngapa-ngapain, gocek aja dulu, siapa tahu ketemu cewek cakep, siapa tahu ketemu ini orang tajir disuruh kerja yang lain gitu, nggak ada yang tahu. Itu sih sama sih, aku sebenarnya keluar Nikma ini juga gitu, daripada aku gitu-gitu terus, ya udahlah keluar terus coba sih ini, masa sih gak rame gitu ya, ternyata ya lumayan lah maksudnya, walaupun nggak yang budak gimana, lumayan lah buat makan. Coba toh jadi kenal banyak gitu, enaknya gitu sih. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, jam 9 udah kita close, kita lanjut besok lagi. Apa lagi ya yang belum ya? Lah iya nggak, itu item ya hitungannya udah nih. Item udah lah. Ini counter draft setup. Ini mah banyak di replaynya kan sebenarnya. Susah sih jelasin kayak gitu kondisi gini kalau nggak ada replaynya. Cara menjadi leader yang baik, sesuatu tim tetap dapat chemistry yang sesuai. Waduh, udah gua gambar kalimatnya. Chemistry yang sesuai tidur bareng.
makan bareng sepiring berdua. Hmm. Kalau menurutku chemistry itu adalah bermain di level yang sama. Gak akan bisa orang Mythic Glory sama Epic walaupun tinggal bareng bersama serumah ya. Aku main sama mamaku gak mungkin nyambung mamaku. Gitu. Menurutku bermain dengan level yang sama. Ibaratnya tanpa komunikasi, cuman attack, apa ini Lord apa gitu-gitu aja cukup, itu asal di level yang sama. Pemikirannya nanti bakal maksudmu ini, maksudmu itu gitu, kayak paham, sejalan. Karena levelnya sama. Contohnya itu misalnya kayak nikah itu, kalau satunya S3 satunya nggak SD nggak tamat, itu ceweknya SD nggak tamat, nggak nyambung ngobrolnya pasti. Pasti itu. Menurutku di level yang sama, bukan masalah apa kedekatan emosional apa itu udah beda lagi. Setelah di level yang sama, seringnya bermain bersama, udah chemistry akan timbul. Kayak nggak perlu ngomong ya, udah tahu kebiasaan lah jadi. Latihan biar nggak olmik biasanya fokusnya itu mekanik. Justru chemistry latihannya komunikasi, kebalikannya tuh. Harus 1 2 3 setiap setup itu misalnya kayak gitu aku dulu. Kalau ke cowok 1 2 3 ya alay ya bodo amat, kamu masuk skill stun terus yang berikutnya nggak masukin damage nggak kena kok gitu ya, pokoknya harus 1 2 3 masuk stun masuk damage, stun masuk damage gitu. Nangkep nggak main gue? Justru kebalikannya, pakai komunikasi 1 2 3 ayo Zero lu 1 2 3 gas, gas berarti langsung maju bareng, tombolnya analog maju misalnya gitu, bebas terserah, penting komunikasi. Justru dari terbiasa gitu, udah tahu dari gerakan mimiknya aja, gerak gini langsung udah gas, tahu nggak maksudku? Nah, kalau kebalikannya, kalau tanpa itu malah komunikasinya, kalau latihannya tanpa komunikasi malah nggak chemistry, fokus mekanik jadinya. Sip. See you. Dadah. Thank you semua. Mas Denny tadi, Mas Joy tadi, ada Theodorus juga. Semoga berguna. Kita ketemu lagi besok. Sip. Dadah.